Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi dulur semuanya, jumpa lagi bersama saya Nirwan Setia Darmadi. Ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai konsep dasar ilmu sejarah. Di sini pembahasannya terutama khususnya untuk sejarah Indonesia tingkat SMK kelas 10 ya. Tapi untuk tingkat SMA juga bisa kalian simak karena pembahasan di tingkat kelas 10 di sini pada bab pertama ini sama ya. Dalam artian ada keterkaitannya, sama juga ya pembahasannya tentang konsep-konsep dasar ilmu sejarah. Oke, silakan kalian simak pembahasan kali ini ya. Apabila perlu kalian ada yang harus kalian catat konsep-konsep pentingnya, silakan siapkan alat tulisnya ya. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan ya. Ya, di sini bab 1 tentang konsep dasar ilmu sejarah. Ya, untuk memahami ini tentu kita harus memahami dulu apa itu sejarah. Ya. Kemudian di sini yang akan kita bahas ada konsep cara berpikir sejarahnya. Kemudian yang paling penting di sini dalam sejarah itu tidak lepas dari kajian konsep ruang dan waktu dalam perubahan dan keberlanjutan. Oke, kita langsung next. Di sini sejarah. Sejarah itu apa sih? Ya. Waktu pertemuan sebelumnya di Google Classroom saya sudah share ya ke beberapa siswa kelas saya khususnya untuk menuliskan pendapat kalian tentang sejarah. Itu beragam kalian menyampaikan. Tapi secara garis keseluruhan saya ambil bahwa sejarah itu adalah peristiwa masa lampau, peristiwa yang terjadi di masa lalu atau yang sudah kita lalui ya. Nah, secara etimologis sejarah itu bisa diartikan sebagai syajaratun yang berarti itu pohon ya. Pohon kalau kita artikan pohon itu kan dari bawah ke punya akar hingga punya batang, cabang, dari cabang ke ranting ya, dari ranting itu ada dedaunan, ada buah-buahan ya. Bisa diartikan sejarah itu semakin berjalannya waktu maka akan semakin berkembang. Misalkan di sini arti pohon itu bisa diartikan juga diangkat dari istilah silsilah ya. Silsilah tahu ya, silsilah keluarga misalkan. Kalian punya keluarga, punya ayah dan ibu ya. Ayah ibu punya anak, misalkan ada 3 anak. Dari 3 anak nanti menikah lagi jadi beberapa anak. Dan semakin berkembang ini, semakin berjalannya waktu maka akan semakin berkembang, semakin meluas. Ya, dan satu sama lain saling keterkaitan. Itulah kenapa sejarah ini diambil dari etimologis secara bahasa itu syajaratun. Tapi ada dari bahasa yang lainnya juga, misalkan di sini dari pengertian bahasa Inggris. Sejarah itu diartikan sebagai history. History ini secara arti kamus bahasa Inggris diartikan sebagai peristiwa masa lampau. Kemudian dalam bahasa Yunani sejarah itu historia ya, yang berarti ilmu, atau juga ada orang-orang Yunani pada masa itu histori itu diartikan sebagai orang pandai ya. Jadi kajian ilmu-ilmu dan orangnya itu sering diartikan sebagai orang pandai ya, orang-orang yang meneliti tentang peristiwa masa lampau ini. Kemudian ada beberapa pendapat ahli lainnya pada masa era modern sekarang, diantaranya ada Ibnu Khaldun ya. Ibnu Khaldun ini mengartikan sejarah sebagai catatan tentang peristiwa manusia dan peradabannya ya, dengan seluruh proses perubahan secara nyata dengan segala akibatnya. Jadi catatan yang tentang dilakukan oleh manusia ya, tentu tentang peristiwa-peristiwa yang pernah dilakukan oleh manusia pada masa sebelumnya ya. Jadi sejarah itu sangat terkait sekali dengan manusia ya. Kemudian ada Cullingworth, sebuah penelitian tentang hal-hal yang telah dilakukan manusia pada masa lampau. Di sini penyelidikan berarti kalau diartikan penyelidikan itu ada sesuatu yang diteliti, ada sesuatu yang harus diungkap ya. Jadi peristiwa sejarah itu tidak lepas dari pengungkapan. Ingat yang pernah saya sampaikan di video pembelajaran kemarin ya, ciri dari sejarah itu unik
Unik itu bisa diartikan peristiwanya itu hanya terjadi satu kali, tidak berulang. Lalu yang berulang apanya? Yang berulang itu polanya. Misalkan saya ambil contoh di sini yang sekarang kita alami ya, karena pandemi corona yang di sini kita harus belajar di rumah. Pandemi corona ini kita sepakat pandemi untuk khususnya di Indonesia ataupun di dunia ini diawali dari akhir abad 20 kemudian menyebar secara dunia ini ya. Akhir abad 20, maaf. Pada akhir tahun 2019 ya, yang bermula dari Cina kemudian berkembang menjadi pandemi dunia itu tahun 2020 ya, termasuk Indonesia. Mulai dari Januari, Februari, Maret itu mulai masuknya corona di wilayah Indonesia. Jadi disepakati tahun 2020 terjadinya pandemi corona. Nah, ini ternyata pernah terjadi lagi di masa-masa sebelumnya. Misalkan di sini kita 2020 periode polanya itu ternyata ada 100 tahunan. Misalkan terjadi tahun 1920 pernah terjadi pandemi flu juga di Spanyol ya, di sini. Pandemi Spanyol itu 1920, kemudian 1820 pernah terjadi juga di sini ada kolera ya, pandemi kolera 1820, kemudian ada 1720 pandemi flu juga ya, yang menyebabkan virus wabah flu ya, tahun 1720 itu di Perancis ya kalau tidak salah. Dan itu polanya sama 100 tahunan. Dan kalau kita lihat penyebabnya apa? Oh, ternyata sama, berakibat dari virus yang infeksinya itu melalui saluran pernapasan, flu ya. Karena corona ini kan menyebar melalui saluran pernapasan. Oke, kita next. Oke, unsur sejarah. Di sini ada ruang, waktu, dan manusia. Ruang merupakan tempat terjadi suatu peristiwa yang menjadi bukti sejarah nyata. Jadi kalau dalam artian ruang di sini sebenarnya bukan hanya tempat, tapi bisa diartikan latar, suasana peristiwa masa lampau itu seperti apa. Waktu ya waktunya itu saat kejadiannya, kronologis kejadiannya dalam peristiwa sejarah itu kapan terjadinya, gitu ya. Kalau ruang kan pertanyaan di mana, bagaimana situasinya, gitu ya. Kemudian manusia, nah ini unsur yang terpenting dalam sejarah, karena tiap-tiap kejadian peristiwa sejarah ini sangat berhubungan dengan manusia. Ya, pernah ada yang bertanya, siswa dulu itu ya pernah tanya ke saya, Pak, apakah ada sejarah tentang binatang atau sejarah dinosaurus? Kan itu bukan tentang manusia, gitu kan ya. Nah, sejarah dinosaurus itu terkait dengan keberadaannya Allahu a'lam ya, termasuk manusia purba juga. Ya, tapi jangan sampai kita mencampur adukan antara ilmu yang bersumber dari logika manusia, karena sejarah itu sumbernya dari ilmu logika manusia, penelitian manusia yang bersumber segalanya dari manusia. Jangan campur adukan dengan agama atau dibentrok-bentrokan ya antara agama, karena dalam agama kepercayaan kita sebagai umat muslim, manusia pertama itu adalah Nabi Adam. Berikut juga dengan agama-agama lainnya, saya juga yakin dalam beberapa kitab suci dituliskan manusia pertama itu adalah Adam. Apakah Adam itu manusia purba? Itu suatu tanda tanya yang harus kita telusuri ya. Tapi ya yang harus kita pahami di sini, sejarah itu adalah kajian ilmu manusia, yang mana cerita atau dalam hal ini sejarah dinosaurus bersumber dari hasil penyelidikan manusia yang bermula dari sisa-sisa tulang belulang dinosaurus tersebut yang kemudian diinterpretasikan, direkonstruksi menjadilah suatu rangkaian binatang yang kita kenal sebagai dinosaurus. Begitu juga dengan manusia purba. Nah, yang menarik kan sekarang gini, apakah peneliti sejarah ini menemukan manusia purba itu secara utuh? Apakah menemukan tulang-tulang secara utuh? Nah, jawabannya tidak. Khusus untuk sejarah manusia purba di Indonesia,
Di sini kan salah satu tokohnya ada von Königswald, kemudian Du Bois, ya atau Du Bois secara penulisannya. Von Königswald menemukan manusia purba yang dikenal sebagai Meganthropus paleojavanicus. Apakah utuh seluruhan dari tengkorak, ya, tengkorak manusia hingga ke bawah, apakah utuh? Yang disebutkan Meganthropus, mega itu besar, anthropus itu manusia, pale itu tua, javanicus itu dari Jawa, manusia besar tua dari Jawa, karena besarnya disebut pale Meganthropus. Ya. Apakah utuh? Tidak. Ya. Dia von Königswald ketika ditemukan penelitiannya itu, dia hanya menemukan rahang bawah manusia tersebut. Ini rahang bawah seperti manusia, tapi kok berukuran besar, seperti bukan rahang manusia biasa. Dan secara umur ini bisa diartikan hingga sampai ribuan dan jutaan tahun yang lalu dari tulang belulang manusia yang ditemukan oleh von Königswald di situ. Setelah dirangkai, direkonstruksi, oh ternyata ini seperti tulang manusia. Gitu. Ya, ini hanya sifatnya keterbatasan ilmu dalam sejarah, ya. Karena ilmu itu bersumber dari logika manusia. Oke. Kita langsung masuk ke sini. Konsep berpikir sejarah. Konsep berpikir sejarah itu ada dua, ya, ada dua. Diakronik dan sinkronik. Ya. Diakronik dan sinkronik. Apa sih diakronik itu? Dalam ilmu sejarah, dimensi waktu itu merupakan unsur penting. Ya. Ilmu sejarah itu selalu mengkaji kehidupan manusia pada masa lampau, sehingga sangat terkait sekali dengan konsep waktu. Jadi diakronik berkaitan dengan waktu, atau secara sederhananya diakronik itu kita bisa artikan menyempit tentang ruang tapi meluas tentang waktu. Maksudnya seperti apa? Saya ambil contoh peristiwa kemerdekaan Indonesia. Nah, ini peristiwa kemerdekaan Indonesia ini diurut, dikronologiskan. Dikronologiskan diartikan urutan waktu, diurutkan waktu dimulai dari kedatangan VOC, ya, 1602, kemudian masa pemerintahan Hindia Belanda, penjajahan, ya, perlawanan orang pribumi hingga tahun 1945. Nah, ini dirunut secara waktunya jelas. Waktu kejadiannya, waktu peristiwanya, tahunnya berapa, kapan terjadinya. Dirunut, ya, sampai Indonesia merdeka. Itu yang dimaksud dengan konsep diakronik. Jadi meluaskan waktu kejadiannya, tapi peristiwa yang kita kaji di sini tentang kemerdekaan Indonesia. Atau secara sederhananya mulai dari kemerdekaan Indonesia kan proklamasi 17 Agustus 45, dimulai dari jatuhnya bom atom dari Hiroshima Nagasaki, ya, kemudian tanggal 15 Agustus itu Jepang menyerah tanpa syarat kepada pihak sekutu. Kemudian tanggal 16 Agustusnya para pemuda berembuk dan memaksa para golongan tua gitu ada Soekarno Hatta untuk segera melakukan proklamasi, ya. Pada dini harinya itu dirunut secara waktunya, waktu, tahun, tanggal kejadian termasuk jamnya juga bisa dirunut. Itu secara diakronik. Sejarah dalam konsep diakronik ini, sejarah ini memandang peristiwa dalam sebuah transformasi atau gerak sepanjang waktu. Secara waktu ini terus bergerak. Konsep diakronik juga ini sini mengutamakan dimensi waktu dan tidak terlalu memikirkan dimensi ruang. Ini waktu saja, runutan waktu secara kronologis. Di dimensi waktu perlu dibuat batasan awal dan akhir yang disebut kurun waktu atau babakan waktu secara berurutan atau kronologis. Nah, nanti secara kronologis diurutkan waktunya, kemudian dibabaki, atau dalam artian ada istilah periodisasi, babak, itu pembabakan waktu sejarah, pembabakan peristiwa sejarah, gitu. Misalkan dalam pembabakan sejarah itu kan kita mengenal ada masa praaksara, ya, di Indonesia sendiri, ya, ada masa praaksara, masa Hindu-Buddha, masa Islam. Nah, itu pembabakan sejarah atau periodisasi sejarah, yang mana kalau kita kaji secara diakronik itu bisa kita urutkan, kronologiskan peristiwa-peristiwa kejadiannya setiap periode tertentu ini. Oke. Langsung masuk konsep sinkronik.
konsep sinkronik itu apa sih? Nah, berbeda dengan diakronik. Kalau sinkronik itu lebih mengutamakan penggambaran yang meluas dalam ruang, tidak terlalu memikirkan dimensi waktu. Misalkan contoh, ya, karena saya contohkan peristiwa proklamasi 17 Agustus 45. Tapi untuk mengkaji peristiwa di sini, ya, kita bisa mengkaji juga bagaimana keadaan sosial budaya masyarakatnya. Apakah masyarakatnya menerima? Apakah ada yang kecewa? Ya. Bagaimana reaksi orang-orang Jepang di masa itu? Ya, di masa tahun 45 ya, tepat tanggal 17 Agustus 1945. Bagaimana reaksi orang-orang Belanda setelah Indonesia menyatakan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 45? Ya. Bagaimana situasi kesehatan Soekarno pada saat memproklamasikan proklamasi 17 Agustus 45? Itu berbagai bahasan yang akan kita kaji, dan tentu banyak aspek-aspek ilmu sosial yang bisa kita ambil, bisa kita pinjam. Di situ kan ada teori sosialnya, teori budayanya, teori kesehatannya. Karena kan Soekarno pada saat proklamasi itu diberitakan sedang mengalami sakit, ya, Soekarno di sini. Kemudian kita bisa kaji tentang ekonominya, bagaimana keadaan ekonomi masyarakat pada tanggal 17 Agustus 1945 ini, ya. Jadi konsep sinkroniknya seperti itu, ya. Kemudian di konsep sinkronik di sini ditandai dengan adanya pembahasan tentang aspek ilmu sosial, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Yang tadi saya sebutkan contohnya seperti itu. Ya, jadi kita bisa meminjam beberapa kajian keilmuan yang lainnya. Nah, di sini mengapa aspek ilmu sosial diperlukan dalam penelitian sejarah? Tentu, ya, sangat diperlukan. Di sini saya ambil kutip dari pendapat Sartono Kartodirjo yang menjelaskan ilmu sosial ini telah mengalami perkembangan pesat sehingga dapat menyediakan teori dan konsep yang berguna bagi analis sejarah. Ya, jadi berbagai disiplin ilmu sosial kita bisa gunakan dalam untuk mengkaji peristiwa sejarah. Ya, tidak selalu melulu peristiwanya kapan, di mana, siapa, dan di mana, kapan, siapa, kapan, di mana, apa, dan bagaimana. Tidak selalu seperti itu. Dan bagaimana di sini kita bisa ambil juga dari kajian-kajian yang lainnya juga, kan? Gitu. Bukan hanya tentang peristiwa yang terjadinya saja. Oke? Itu yang dimaksud dengan cara berpikir sinkronik. Kemudian selanjutnya konsep ruang dan waktu dalam perubahan yang berkelanjutan. Ya, perubahan dan berkelanjutan. Jadi saya ambil salah satu istilah, ya. Di dunia ini tidak ada yang abadi, ya. Ya enggak? Tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali perubahan itu sendiri. Ya. Misalkan contoh di sini kan sejarah. Sejarah itu akan selalu berubah, selalu berkembang, dan selalu berkelanjutan sejarah itu. Apakah sejarah akan ada habisnya? Ya. Pertanyaannya, apakah sejarah akan ada habisnya? Tentu. Selama manusia itu ada, ya, sejarah akan terus ada dan akan terus berkembang secara berkelanjutan perubahannya. Kecuali manusia itu sudah punah, ya. Kalau manusia semuanya sudah ada, siapa yang mau menulis peristiwa masa lalu? Karena kita tahu sejarah itu dari pengungkapan peristiwa masa lalu tentang hal-hal atau perbuatan yang pernah dilakukan oleh manusia pada masa lalu. Ya, kembali lagi sejarah itu terkait dengan manusia. Kalaupun ada istilah sejarah dinosaurus, ya itu hasil perbuatan manusia. Ya, tapi bukan berarti manusia menciptakan dinosaurus, tapi manusia ini meneliti tentang tulang belulang temuan-temuannya yang kemudian direkonstruksi, diinterpretasikan menjadilah sebuah dinosaurus. Perkara ada atau enggaknya Allahu a'lam. Ya, tapi berdasarkan tingkat kajian keilmuan diyakini ada makhluk yang seperti dinosaurus ini yang dirangkaikan, gitu ya. Dari tulang belulang dirangkai menjadi suatu binatang dinosaurus yang tinggi besar, gitu ya. Sebenarnya konsep purba juga sama. Oke. Dalam kehidupan manusia ini jelas dipengaruhi ruang dan waktu dan diwarnai perubahan yang berkelanjutan, ya.
kita misalkan kalian contoh dipengaruhi ruang dan waktu ya. Sekarang misalkan kelas 10 tahun 2020 kalian sudah SMK atau SMA ya. 3 tahun sebelumnya kalian baru masuk menginjak SMP. Itu konsep ruang dan waktunya jelas berbeda. Dan tentu kalian pasti diwarnai dengan keberlanjutan. Dari kecil, dari bayi, dari balita ya, yang selalu ditimang, diasuh, yang kemudian sekarang sudah mau beranjak dewasa, itu ada perubahan yang berkelanjutan. Gitu ya. Next, aktivitas manusia dalam ruang dan waktu. Ya. Aktivitas manusia dalam ruang dan waktu di sini merupakan panggung kehidupan manusia itu sendiri, ya aktivitasnya. Konsep ruang di sini diartikan kan tadi saya sebagai tempat terjadi suatu peristiwa. Secara luas bisa diartikan latar, ya, cakupan situasinya bagaimana, ketika itu. Kemudian konsep waktu itu sendiri ya ada perkembangan di sini. Perkembangan ya, kesinambungan, pengulangan dan perubahan. Perkembangan masyarakatnya itu berkembang berturut-turut ya dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Berkesinambungannya berarti berkelanjutan, to be continue gitu ya. Masyarakat tetap mengadopsi lembaga dan kebiasaan-kebiasaan lama, kemudian dari kebiasaan lama ini ya diadopsi menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baru yang lebih modern. Misalkan contoh lah wayang gitu kan, dulu wayang mulanya itu wayang kulit, kemudian ada berubah jadi ada wayang orang ya, pada masa Jepang terutama ya. Kemudian berkembang selain dari wayang orang ada wayang golek, berkembang seiring waktu. Perubahan-perubahan tradisional ini berevolusi ya, kemudian disajikan dengan sesuatu yang lebih modern gitu ya, disajikan cara penampilannya tidak seperti zaman dulu. Sekarang kesenian-kesenian tradisional itu supaya tetap berkesinambungan, supaya tetap berkelanjutan terus menerus, itu tetap ada, tetap lestari gitu ya, peristiwa yang terjadi di masa lampau itu. Kemudian pengulangan, peristiwa pada masa lampau terjadi lagi ya. Ini pengulangan di sini perlu jadi catatan, jadi bukan peristiwanya yang terjadi tapi polanya. Nah itulah yang dimaksud dengan uniknya, polanya unik gitu ya. Hanya terjadi satu kali satu peristiwa ya, tapi polanya bisa terjadi berulang kali ya. Tadi pernah saya contohkan ya. Kemudian perubahan, masyarakat mengalami pergeseran dan perkembangan. Perubahannya itu ada yang positif, ada yang negatif ya. Tuh. Oke. Kemudian di sini terakhir, aktivitas manusia dalam perubahan dan keberlanjutan. Perubahan ini merupakan ketidaksamaan suatu keadaan dengan keadaan lainnya dari waktu ke waktu. Keberlanjutan merupakan perwujudan dari proses perkembangan kehidupan masyarakat yang terus berlanjut meskipun situasi dan kondisi berubah. Perubahan yang dialami manusia dalam kehidupan masyarakat mencakup berbagai aspek seperti komposisi penduduk, kondisi lingkungan, sistem hubungan sosial dan lembaga kemasyarakatan. Perubahan ini disebut perubahan sosial. Perubahan sosial memiliki sifat keberlanjutan ya. Jadi perubahan itu selalu berlanjut. Artinya perubahan tersebut tidak terhenti pada satu titik itu saja. Ya, tapi akan terus berlanjut, berubah. Seperti yang tadi saya sampaikan, tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali perubahan itu sendiri. Ya. Manusia apakah ada yang abadi? Tidak tentunya ya, pasti akan meninggal. Ya. Kemudian perubahan dalam kehidupan manusia ini disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Ada 3 faktor yang mempengaruhi perubahan. Apa saja? Ini terakhir ya bahasannya. Ada faktor internal, eksternal, dan faktor penghambat. Internal itu dari dalam masyarakatnya itu sendiri. Misalkan kalau perubahan terjadi di masyarakat, kalau perubahan terjadi di individu, dari individu itu sendiri. Ya, dari faktor dari dalamnya. Misalkan dinamika penduduk, adanya penemuan baru ya. Kemudian pertentangan dalam masyarakatnya itu sendiri ya. Kemudian pemberontakan dan revolusi. Kemudian ada faktor eksternal. Di sini ada lingkungan fisik, lingkungan alam ya. Kemudian berperangan antara satu bangsa atau satu negara dengan negara lain. Kemudian perubahan budaya asing ya. Pengaruh budaya asing. Salah satunya di sini ada westernisasi ya.
Misalkan contoh di kita pemuda-pemuda itu ya karena banyak belajar di rumah, ya ini sedikit ada informasi karena banyak belajar di rumah, ketika guru ketemu dengan siswa di luar, wah siswa itu perubahannya sungguh luar biasa. Rambutnya pada dicat, jadi warna-warni, jadi pirang gitu kan, mengikuti gaya westernisasi, gaya-gaya orang barat. Karena kalau orang barat pirangnya itu pirang karena gen gitu ya, karena alami, genetik. Manusia orang-orang barat seperti itu, beda dengan manusia orang-orang kita yang di sini Indonesia yang secara genetik ya seperti inilah, rambutnya rata-rata ya berwarna hitam gitu ya. Kemudian selain itu ya contoh dari pakaian jeans, nah, itu westernisasi. Jeans juga, musik, nah, itu westernisasi ya. Misalkan musiknya musik rock gitu kan, musik jazz, itu westernisasi juga gitu. Kemudian ada faktor penghambat. Perkembangan ilmu pengetahuan ini terhambat. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan tidak berkembang ya. Kemudian sikap tradisional masyarakat, dalam artian sikap tradisional di sini tetap ingin mempertahankan tradisi bangsa sukunya itu sendiri secara tradisional, tidak mau menerima perubahan. Nah, contoh tadi saya ambil wayang ya. Kalau wayang seperti itu terus tidak mau berevolusi gitu ya, dia akan tetap seperti itu loh. Ya, lambat laun bisa ditinggalkan sendiri oleh masyarakat, tidak ada bentuk perubahan itu sendiri. Kemudian kepentingan yang tertanam kuat, jadi ada bentuk kepentingannya. Ini berubahnya ada kepentingannya nggak? Ada faktor untungnya nggak? Kalau ada kepentingan, ada keuntungan, bisa perubahan itu terjadi. Hambatan ideologis ya, ideologis misalkan contoh ideologis itu ya pandangan yang tetap berpegang teguh, tidak mau berevolusi, tidak mau menyesuaikan berdasarkan zamannya gitu ya. Kemudian ada adat dan kebiasaan. Nah, ini satu penghambat. Ada beberapa adat dan kebiasaan yang cenderung secara tradisi ini tetap ingin memegang teguh. Tapi kalau jika adat dan kebiasaan ini mau berevolusi menyesuaikan zaman, ya bisa terjadi perubahan gitu ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan di bab pertama di sini ya. Terima kasih sudah menyimak. Untuk pembahasan selanjutnya itu di bab 2 mengenai Malaysia Purba dan hasil budaya masa pra-aksara. Yang kita bahas di sini ada Malaysia Purba Indonesia dan hasil budaya itu seperti apa. Silakan kalian persiapkan pembahasan untuk selanjutnya. Terima kasih waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi dengan channel saya, Nirwan Setia Darmadi.